Oke, halo teman-teman. Bagaimana cara potong rambut yang tepat untuk tipikal rambut ikal bergelombang dan tebal seperti ini? Dan di bagian pinggir dan bagian belakangnya ada lekukan-lekukan kepala yang memang sangat sulit untuk diratakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya memotong rambut untuk tipikal rambut ikal bergelombang seperti ini ya. Jadi kita akan buat potongan apa supaya hasilnya tetap kelihatan keren dan maksimal. Yuk langsung kita gaskan ke tutorial teman-teman ya. Oke, pertama-tama langkah pertama adalah proses parting. Proses parting adalah proses membelah rambut ke dalam 3 bagian kiri, bagian kanan, dan bagian belakang teman-teman. Untuk partingan kali ini saya membuat partingan berbentuk V teman-teman ya. Jadi berbentuk V ini berfungsi untuk pola polar sedang dan pola polar rendah. Jadi pertama-tama kalau sekiranya udah kita menemukan garis naturalnya dari bagian depan, bagian jidat ya, kita pakai jepitan ya. Setelah itu kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan teman-teman ya. Nah, untuk bagian sebelah kanan juga kita memakai cara yang sama, tarik garis naturalnya ke depan ya. Setelah itu kita pisahkan menggunakan sisir ya, seperti ini ya. Setelah ketemu garis natural langsung kita jepit saja teman-teman ya. Nah, untuk proses di sini ya memerlukan teknik yang kelihatannya mudah tapi lumayan sulit buat teman-teman pemula, yaitu memparting. Yang jadi pertanyaan adalah, Bang, kalau parting tuh wajib apa enggak gitu ya? Kalau parting itu diharuskan apa enggak? Oke, untuk parting ini memang dalam kategori kalau misalnya rambutnya panjang memang lebih nyaman di parting ya. Jadi kalau daripada kita harus membolak-balik sisir ya, balik sisir, kalau misalnya sisir dipotong rambut bagian sebelah kiri disisir dulu ke kanan kan ribet gitu ya. Lebih enak di parting dulu. Jadi keunggulan dari parting adalah kita bisa melihat bagian kiri dan kanan belakangnya tuh belen atau seimbang, dan kita juga bisa untuk melihat ketipisan atau misalnya keseimbangan antara kiri dan kanan serta belakang. Oke, lanjut di tahapan selanjutnya adalah clipper work atau memakai clipper di sini ya. Jadi memakai clipper ini adalah tahapan pertama untuk pemotongan bagian bawah. Nah, di sini saya memakai ukuran 2 dengan posisi tuas ke atas di sini ya. Nah, di sini kita akan buat pola yang sedang teman-teman ya. Buat pola yang sedang karena memang bagian atasnya kita akan buat tidak terlalu pendek teman-teman ya. Bagian atasnya kita akan buat tidak terlalu pendek sehingga nanti bagian atasnya akan kita buat natural ya, karena memang untuk request dari customer dia nggak mau terlalu pendek dan dia tidak suka pakai produk ya. Jadi dalam catatan juga di sini dari poin yang udah kita dapatkan selain dari analisa rambut adalah bagaimana keseharian atau kebiasaan dia di sehari-hari ya. Apakah dia suka memakai produk rambut seperti pomade, clay wax, powder atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak pakai produk, usahakan kita membuat potongan rambut yang natural tanpa harus tergantung sama produk kayak gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu gambarannya. Oke, untuk pola sedang seperti ini ya. Nah, di sini udah mulai terlihat yang namanya lekukan kepala ya. Lekukan kepala di sini tidak semua orang ada, cuman rata-rata di kepala Asia itu ada ya lekukan kepala seperti ini. Karena memang di sini sebagai tukang cukur kita harus bisa untuk menutupi kekurangan dari bagian-bagian kepala customer kita gitu ya. Oke, cara memakai clipper yang benar adalah dengan cara menempelkan bagian ukuran ya. Jadi jangan sampai diambang, jangan sampai bagian ujungnya saja, dan jangan sampai bagian belakangnya saja. Kita tempelkan semua, dorong dari bawah ke atas, tahan pakai sisir sini. Jadi sisir sama ukuran tuh berseberangan ya. Jadi ketemu di tengah pada saat di titik baseline, titik pola awal ya. Oke, untuk langkah pertama clipper di sini bisa disebut juga baseline atau pola awal atau pola dasar atau dasaran teman-teman ya. Jadi dasaran ini berfungsi untuk menentukan apakah potongan kita mau dibuat potongan low, rendah, medium, sedang atau high tinggi ya. Jadi di sini dalam menentukan potongan ditentukan oleh baseline atau pola pertama atau dasaran awal teman-teman ya. Oke, saya rasa di sini cukup jelas. Jadi bagaimana penjelasan yang saya sampaikan adalah penjelasan dari metode kursus yang memang sudah saya siapkan, sudah saya sesuaikan dengan teman-teman pemula ya. Jadi pemahamannya kita pakai bahasa-bahasa, memang ada sempilan-sempilan, selipan-selipan bahasa-bahasa barbar ya. Bahasa yang bercampur dengan bahasa Inggris sebagian. Bukannya saya mau merusak bahasa teman-teman, enggak ya. Cuman di sini memang bahasa barbar internasional, kadang-kadang banyak dari bahasa Inggris karena bahasa internasional juga Inggrisnya gitu ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti tidak mau memakai full bahasa Indonesia, tapi memang maksud saya di sini adalah memberikan sedikit edukasi dan wawasan kepada teman-teman bahwasannya pada saat mungkin nanti teman-teman bertemu dengan
barber yang udah di atas level kita teman-teman, jadi nggak terlalu belah-belah banget gitu ya, jadi bisa sedikit memahami seperti itu. Oke, langkah selanjutnya udah baseline baris pertama. Di sini saya memakai ukuran 0 open teman-teman ya. Jadi di sini memakai ukuran 0 open. 0 open adalah 0 tanpa ukuran dengan posisi tuas mentok ke bawah. Sekali lagi, 0 open adalah 0 dengan posisi tuas mentok ke bawah ya. Jadi fungsinya di sini adalah membuat guideline atau pola langsung ke tipisan paling bawah dengan ketipisan kurang lebih di 0,50 ukurannya ya, 0,5 ukurannya 0,5. Tapi kalau misalnya di kurang lebih di 2 mm atau 1,5 mm lah kurang lebihnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau nomor 1 tuh 3 mm, berarti kalau nomor setengah dibagi 2 1,5 mm kurang lebih ke tipisan bawahnya ya. Jadi tipis, cuman masih bisa dikasih trimline nantinya ya. Masih bisa dikasih trimline, masih bisa dikasih trimmer ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, caranya di sini kita memakai teknik flick teman-teman ya. Teknik flick adalah teknik agak cungkil ya. Agak mencungkil seperti ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah lebih mempermudah dalam menghilangkan garis ya. Mulai masuk komentar-komentar dari teman-teman semua, udah saya balasin sebagian, tapi mohon maaf kalau misalnya ada yang komentar, ada yang belum saya balas satu persatu karena banyak banget komen yang masuk, per hari bisa nyampe 100-an lebih ya. Dan karena saya pun juga sehari-hari mangkas juga ya, jadi potong rambut, buka barber juga ya di sini tempatnya. Jadi customer yang masuk di sini adalah customer yang memang pure 100% konsumen dan langganan saya ya. Jadi kalau misalnya ada yang request sekarang potongan flat top atau misalnya potongan yang lain, kadang-kadang saya juga ya kalau bisa merekomendasikan potongan bisa, termasuk temple taper atau apa gitu ya, potongan yang sekiranya lagi happening sekarang, termasuk comb hair. Nah ini flat top nih yang sulit nih, jadi saya jarang banget yang meminta flat top karena dominan yang masuk di sini adalah remaja dan anak muda ya. Jadi kalau misalnya orang tua masih kurang lebih di kisaran 10% lah ya. Jadi yang dominasi 90%-nya adalah remaja dan anak muda gitu kalau ke sini. Makanya potongan-potongannya saya lebih banyak potongan-potongan yang medium dan low gitu ya. Jadi jarang yang high. Oke, beres 0 open. Di sini saya memakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke atas. Ya, di sini berfungsi untuk menyambungkan dari bagian guideline pola awal, pola ya, guideline bagian pola bawah 0 open. Kita sambung dengan menggunakan ukuran nomor 1, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Tidak lupa saya mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan buat teman-teman siapapun yang menonton video-video saya, entah itu yang terucap atau misalnya yang tidak terucap, dari video awal saya sampai akhir sampai saat ini ya, mungkin teman-teman bisa menonton ya. Jadi selalu saya mengijazahkan kepada siapapun ya, bebas yang menonton video ini. Mudah-mudahan saya berikan tekniknya, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan, menjadi wasilah, menjadi jalan buat teman-teman bisa mempunyai keahlian menjadi seorang tukang cukur. Kalau misalnya udah bisa teman-teman ya, jadi ilmu tuh nggak berat untuk dibawa ya. Jadi kemanapun kalau misalnya ada skill, teman-teman insya Allah nggak bakalan kelaparan, kasarnya kayak gitu ya. Jadi datang kemanapun juga punya skill nyukur, dan kalau misalnya buat makan insya Allah nggak susah. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau serius di bidang ini dan bisa menghidupi juga sih sebenarnya ya. Alhamdulillah saya juga dari sini saya melahirkan bidang-bidang usaha yang baru, seperti ya alhamdulillah dari cukur saya bisa ngonten seperti ini ya. Saya juga bisa main di sosmed lain, saya bisa main afiliasi dengan jualan alat-alat cukur yang mungkin teman-teman udah klik di link deskripsinya, dan itu adalah salah satu sumber pendapatan tambahan yang berasal dari bidang cukur kayak gitu teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita buka tuasnya ke bawah teman-teman, dari satu ngebuka tuas ke bawah menjadi 1 open teman-teman ya. 1 open di sini berfungsi untuk menyambungkan dari ukuran 1 tadi ya, kita sambungkan dengan 1 open di sini ya. Penjelasannya sangat mudah, penjelasannya sangat detail, dan saya rasa ini sudah cukup detail penjelasannya buat teman-teman sebagai tukang cukur pemula atau misalnya yang baru belajar terjun menjadi seorang tukang cukur. Penjelasan yang tersistem dan mudah dipahami ya. Dan karena saya nggak ngebahas teknik yang ribet di sini ya, yang simpel saja tekniknya. Dan kalaupun misalnya ada yang komentar teman-teman yang sekiranya bang masih ada garis, bang masih ada gradasinya kurang sempurna, berarti teman-teman udah di next level ya. Jadi untuk teman-teman pemula di sini, bukannya saya nggak mau memberikan yang detail banget gitu ya, tapi di sini saya melihat paling banyak
viewer adalah teman-teman tukang cukur pemula. Jadi saya memberikan teknik-teknik yang basic, teknik-teknik yang dasar. Kalau misalnya teknik yang dikasih yang terlalu ribet gitu ya, takutnya teman-teman nggak masuk ya. Jadi makanya saya kasih teknik yang simple saja. Dan teknik yang simple ini juga adalah teknik yang saya pakai sehari-hari, teman-teman ya. Jadi, nah di sini kalau misalnya ada yang menganggap sayang bang, tekniknya dibuka semua, enggak dibuka semua, karena ini yang masuk adalah customer saya. Jadi bukan model yang sengaja saya cari. Jadi yang masuk adalah customer saya di barber pas, di tempat cukur saya pribadi ya. Jadi memang ini adalah customer murni dan memang tidak dibayar oleh saya, mereka datang sendiri dan ini adalah murni dari kemauan saya sendiri, meminta izin kepada mereka untuk direkam, untuk dibuat konten dan mereka setuju dan saya buat seperti ini ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini 1 open sudah kita memakai ukuran 1,5 open. 1,5 open adalah posisi ukuran 1,5 dengan posisi tuas ke bawah seperti ini teman-teman ya. Ke bawah seperti ini yang berfungsi untuk menyambungkan antara 1 open dan ukuran nomor 2 ya teman-teman ya. Satu open dan ukuran nomor 2 seperti ini. Nah, di sini fungsinya ya, ukuran 1,5 open adalah untuk menyempurnakan yang namanya gradasi. Oke, istilah gradasi buat teman-teman yang belum tahu adalah istilah barber yang memang sangat populer bang, digradasi ya. Digradasi adalah ditahap, bertahap atau dimemudar atau dipudarkan. Dipudarkan otomatis kalau memudar adalah hasil dari beberapa ukuran, beberapa tahapan seperti ini ya pudaran. Membentuk pudaran tidak bisa menggunakan hanya 1 ukuran saja. Jadi minimal menggunakan 2-3 ukuran ke atas gitu ya. Jadi termasuk potongan ini, potongan taper seperti ini, bagian bawahnya setengah, naik ke 1 open, naik ke 1,5 open, bagian atasnya 2. Jadi ada ngeblur-ngeblurnya teman-teman di sini ya. Nah, yang tadi saya bilang di pertama di sini ada lekukan kepala. Teman-teman bisa lihat 1, 2, 3 lekukan kepala di bagian ujung kiri bawah, 2 di bagian belakang 1 ya. Jadi di sini ada lekukan-lekukan kepala yang memang kalau misalnya dikejarin ke dalam akan ngelekuk juga kepalanya. Makanya di sini hasil dari gradasi akan tidak sesempurna yang memang yang rata teman-teman ya. Jadi harus jadi catatan atau disclaimer. Jadi kalau misalnya kita nyukur tuh nggak bisa selamanya bagus banget gitu ya. Dan di sini saya sengaja untuk membuat konten tuh tidak selalu yang bagus hasil cukurannya, dan karena memang kita juga di sini harus logis, karena memang nyukur itu tidak selamanya hasilnya bagus karena dari beberapa faktor. Yang pertama adalah dari faktor kepala customer gitu ya. Kalau misalnya ada yang kepalanya rata banget, bagus banget, otomatis hasilnya juga akan maksimal. Tapi kalau kita menemukan intinya kepalanya yang kampeng atau yang peang gitu ya, dan otomatis itu juga hasilnya akan tidak sebagus yang memang kepalanya normal. Tapi dalam penyampaian kepada customer di sini kita harus garis bawahi juga bahwa kita akan memberikan hasil yang maksimal gitu ya, sebisa kita dengan memberikan hasil cukuran terbaik yang memang cocok, kayak gitu aja ya. Ini hanya sebatas kita sebagai tukang cukur sesama seprofesi, jadi kita tahu medan kepala yang kita kerjakan kayak gitu ya. Oke, di sini adalah teknik overcomb teman-teman ya. Teknik overcomb ini adalah teknik yang berfungsi untuk menyempurnakan bagian-bagian baseline pola awal yang sekiranya tidak rapi atau tidak sempurna, bisa kita sempurnakan dengan teknik overcomb. Teknik overcomb terbagi dalam 2 teknik dasar, yaitu teknik horizontal dan teknik vertikal ya. Teknik horizontal mendatar, teknik vertikal berdiri atau menurun dari bawah ke atas. Teknik horizontal dari kanan ke kiri seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa untuk melakukan teknik ini. Overcomb tuh wajib apa enggak? Sekali lagi pertanyaan ya. Nggak wajib, cuman harus bisa. Kalau kata saya nggak wajib sama harus gitu ya. Beda lah, kalau wajib mah banget, kalau harus ya memang saya udah rasakan ini sangat berguna ya. Oke, langkah selanjutnya di sini adalah langkah trimline di sini ya. Langkah trimline adalah membuat lekukan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada bagian hitam di bagian pinggir. Nggak nyambung, bagian patahannya pasti yang sebelum teman-teman komen saya akan komentar lebih dulu. Nah, di sini bagian yang hitam di bagian atas dekat baseline, nanti kita akan memakai gunting penipis ya. Nah, di sini karena memang faktor cahaya juga yang memang kurang maksimal. Jadi kebetulan bikin videonya saya agak sore hari juga, agak mendung di luar, jadi cahayanya agak redup sedikit teman-teman ya, mohon dimaklum ya. Jadi di sini hanya mengandalkan 1 lampu saja, jadi saya belum set lampu, harusnya kiri kanan belakang ada lampu ya, jadi nggak hanya mengandalkan dari atas. Kalau gini kelihatannya kurang maksimal ya, jadi kelihatan agak bagian tumpukan hitamnya masih nyisa seperti ini ya. Jadi buat teman-teman intinya
tetap semangat belajar ya, jangan berpuas diri. Saya doakan mudah-mudahan yang baru belajar cepat bisa, cepat paham. Yang baru buka usaha sendiri, merintis, mudah-mudahan dilancarkan, disabarkan. Yang kerja di tempat orang lain, mudah-mudahan dilancarkan juga. Mudah-mudahan cepat buka usaha sendiri, kayak gitulah. Kita saling mendoakan sesama pemula. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Diberikan kelancaran juga, disehatkan badannya. Karena kalau kita tidak sehat ya kita mungkin nggak bisa melakukan aktivitas, teman-teman ya. Oke, bagian kiri beres, kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan. Kita melakukan trimline yang sama, bagian pelipis tengah lingkaran ya, seperti ini. Oke, selanjutnya setengah lingkaran juga di bagian atas telinga, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk tahapan trimline, jadi sengaja saya lebih banyak video yang memakai trimmer daripada pakai razor. Tapi kalau misalnya yang mencari tutorial razor, saya udah buatkan videonya di beberapa video saya yang lain. Jadi teman-teman bisa cari di sana ya. Jadi bisa cari di sana, teman-teman silakan cari tutorial pakai razor, Dani Rumbara razor, Dani Rumbara silet gitu ya di pencarian, atau Dani Rumbara undercut, Dani Rumbara temple taper, Dani Rumbara cukur mudah, itu udah langsung keluar keywordnya ya. Jadi dari rekomendasi YouTube teman-teman udah bisa mencari tutorial potong rambut pemula, tutorial mudah Dani Rumbara, bisa langsung keluar ya. Jadi nggak usah ribet mencari Dani Rumbara cara potong rambut atas gitu. Contohnya Dani Rumbara cara trimline, Dani Rumbara cara cukur simple, itu udah keluar masuk semua ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, di luar bisa kelihatan tuh ya, agak mendung, cuman agak backlight juga. Jadi di bagian ini saya kesorot lampu dari atas, otomatis bagian hitamnya lebih kelihatan dominan ya. Sebenarnya kalau misalnya udah disorot dari pinggir, itu gradasi udah terbentuk juga. Oke, yang tadi saya bilang ya, tadi di awal-awal atau misalnya sebelumnya, nah bagian untuk menyempurnakan bagian yang gelap adalah dengan menggunakan gunting penipis ya. Kita analogikan gunting penipis adalah sebagai bumbu atau sebagai penyempurna, sebagai penyedap rasa. Kalau misalnya udah sedap, berarti jangan usah pakai bumbu ya. Kalau misalnya udah bagus, tidak usah pakai gunting penipis. Nah, di sini yang paling dominan adalah di bagian sebelah kirinya. Di sini kan ada lekukan kepala, di sini bukan hanya lekukannya ke dalam banget nih soalnya ya. Nah, di sini kita urai menggunakan gunting penipis seperti ini. Secukupnya saja supaya bagian hitamnya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu kelihatan patah ya, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Nah, kalau misalnya dikejarin sama clipper ke dalamnya, nanti akan semakin lekuk juga ke dalamnya, bakalan nggak terlalu ini ya intinya. Makanya di sini saya pakai gunting penipis supaya pudarannya, nah udah mulai pudar sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Nah, kayak gini. Kita bersihkan teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas di sini saya akan kasih teknik potong yang sangat simple. Ini saya yakin buat teman-teman pemula juga bisa langsung untuk praktek ya, bisa langsung untuk mempraktekkan. Karena di sini bukan yang saya kasih adalah bukan teknik universal yang dibagi ke dalam 3, cuman teknik trapping yang langsung ditembak dari depan ya. Cuman hasilnya nggak kalah bagus dengan yang universal ya. Oke, pertama-tama kita basahin dulu seperti ini. Ya, kita basahin secukupnya, jadi jangan sampai ada air yang menetes ke bagian wajah customer ya, secukupnya saja ya. Sekiranya kita bisa memudahkan dalam pemotongan nanti teman-teman ya. Kita kedepankan seperti ini. Oke, kita tarik, kita tanyakan persetujuan kurang lebih segimana. Oke, cukup fix ya, baris segini kita tarik ke atas ya, kita potong, ambil dari bagian depan dulu ya, ambil pakai sisir lagi. Nah, yang menjadi patokan adalah potongan yang udah dipotong di bagian depan tadi teman-teman ya. Oke, seperti ini, ambil lagi ke belakang, jangan dilepas ya, tarik ke atas lagi, potong seperti ini ya, 1 2 3 5, beberapa kali saja bebas ya.
Yang paling penting teman-teman patokannya nggak hilang di puncak kepala paling atas ya, seperti ini. Oke. Nah, agak ke belakang sedikit boleh, seperti ini. Nah ya, oke, bagian tengah beres, kita kedepatin lagi ya. Kita lanjut ke bagian yang sebelah kiri. Kita miringkan seperti ini, patokan dari bagian tengah kita potong miring ke bagian yang sebelah kiri. Tarik lagi ya, ambil patokan, potong lagi ya, tarik lagi, ambil patokan, potong lagi. Ini adalah teknik trapping yang pertama saya pelajari dari guru saya ya, dari Kang Dodi ya. Jadi intinya sebagai seorang tukang cukur saya juga mempunyai seorang guru teman-teman ya. Jadi sekarang beliau ada di Hairnet Studio Bandung. Jadi sekarang udah ya, intinya udah salah satu barber yang berpengaruh juga gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk ilmu, kalau misalnya di Muslim ada yang namanya sanad gitu ya. Jadi sumber ilmu kita sumbernya dari mana gitu harus jelas. Kalau saya dari Kang Dodi ya. Kalau misalnya Kang Dodi menonton video ini, jadi saya doakan mudah-mudahan disehatkan, dilancarkan buat keluarga, buat istri dan anaknya, buat pekerjaannya, dan saya gak pernah untuk melupakan jasa dari seorang guru. Ya mudah-mudahan saya bisa seperti ini sampai sekarang, bisa menjadi seorang tukang cukur, bisa menjadi seseorang yang memang bisa berpenghasilan, dan saya tidak melupakan buat Om Dani yang sekarang juga berjasa juga di hidup saya gitu ya. Yang kalau misalnya menonton video ini, saya doakan juga mudah-mudahan bisa disehatkan, diberkahkan, karena berkat beliau juga saya bisa menjadi seorang tukur juga ya. Intinya Kang Dodi, terus lagi Om Dani, semuanya ya yang udah berjasa di hidup saya sampai saat ini. Jadi saya tidak mungkin melupakan jasa-jasa beliau berdua, guru-guru saya semua ya, yang memang merubah hidup saya sampai sekarang. Dan saya doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan teman-teman. Oke, seperti itu ya. Seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya, jadi yang tadi saya bilang ini kalau misalnya dikebelakangin jatuh lagi ke depan ya. Jadi makanya kita akan buat senatural mungkin ya. Jadi kita biarkan rambut jatuh sesuai arahnya. Kita jatuh sesuai arahnya seperti ini. Jadi memang ini adalah salah satu teknik yang memang teman-teman harus kuasai juga, terutama dalam analisa ya. Jadi kalau misalnya tipikal rambut A harus potongan apa, tipikal rambut B harus potongan apa, dan tidak lupa kita sesuaikan dengan keseharian dia sebagai customer ya. Seperti ini, nggak mau terlalu panjang ya. Dan ini beres, dan kita akan lihat preview hasil akhirnya teman-teman. Kita bersihkan ya. Dan setelah proses tidak lupa kita akan perlihatkan bagian kiri, kanan, dan belakang kepada customer kita yang satu ini ya. Apakah dia udah cocok atau tidak ya. Oke teman-teman, aman ya. Jadi aman banget potongannya, dia tidak ada komplain, berarti tidak masalah. Oke, kita lihat hasil previewnya dari hasil potongan kita. Bagian bawah basic dasar setengah, bagian atasnya nomor 2, bagian atasnya lagi potongannya kita trapping dengan menggunakan teknik trapping yang 1, 2, 3 simple ya. Bagian pinggir kiri kanan beda karena bagian kanan tidak ada lekukan. Cukup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.